Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Temanya berat semua. Alhamdulillah, ini satu bukti bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi itu benar-benar sesuatu yang hak. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ya, paling tidak bau wanginya nempel di tubuh kita. Itu. Tiap hari, ini sudah berapa tahun ikut majelis dari satu masjid ke masjid. Kemudian di lingkungan pesantren yang di situ banyak para ustadz yang tidak lain kalau ngobrol pasti tidak jauh dari pembahasan ilmu agama. Akhirnya secara tidak sadar ilmu itu masuk. Yang penting wadah itu bersih. Mudah bagi Allah memasukkan ilmu itu sesaat kalau wadah itu bersih. Nah, wadah yang dimaksud adalah hati. Walaupun secara hukum proses belajar itu harus. Jangan menghayal, minta futuh-futuh tanpa belajar, kemudian ahli fikih, ahli hadis. Nah, itu sesuatu hal yang langka. Bukan tidak ada tapi langka. Karena banyak ulama, tidak banyak ya, sedikit para ulama yang diberikan jalan itu. Seperti misalnya Sayyid Abdul Aziz Dabbagh, salah satu sufi besar yang ada di Maroko. Itu kan gak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dikasih ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang alim. Ada guru spiritualnya Syekh Said Ibnu Ajibah, Al-Imam Al-Buzi. Itu gak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dikasih ilmu laduni oleh Allah Ta'ala, jadi orang alim. Begitu juga guru spiritualnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, bernama Syekh Ali Khawas, ya, Syekh Ali Khawas, yang beliau juga diberikan ilmu laduni. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi ketika ditanya tentang ilmu agama, beliau mampu menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dan jawabannya itu tertulis dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, berjudul Durarul Gawas min Fatawa Sayyidi Ali Khawas. Dan masih banyak ulama-ulama yang mereka diberikan ilmu laduni, tapi kita jangan ambil jalan itu. Ya, karena level kita dengan mereka kan berbeda. Dan memang sudah dipilih oleh Allah. Namun kita masih bisa diberikan kesempatan untuk meraih kemuliaan ilmu itu dengan cara thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini yang kita ambil. Karena tentu pahalanya, kata Syekh Ali Khawas sendiri mengatakan, orang yang mendapatkan ilmu lewat proses belajar dengan orang yang mendapatkan ilmu tanpa belajar, diberikan futuh oleh Allah, diberikan ilmu laduni Allah, maka pahala yang lebih besar yang belajar.
Kenapa? Karena dia punya mujahadah, susah payah untuk mendapatkan ilmu. Susah payahnya itu dihitung ibadah, dihitung pahala. Sedangkan para aulia yang diberikan ilmu laduni, proses belajarnya tidak ada. Sehingga beliau mengatakan yang lebih beruntung justru yang meraih ilmu dengan mujahadah, dengan susah payah. Dan itu ibadah. Ibadah yang paling afdal, nuntut ilmu, kata Imam Syafi'i. Talabul ilmi afdalu minan nafilah, atau kama qala. Menuntut ilmu agama lebih afdal dari seluruh ibadah sunnah. Nah, ibadah saat ini yang kita laksanakan, ibadah puasa, kita harus pahami bahwa ibadah dibagi oleh ulama menjadi 3. Ibadah dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut al-ibadah al-badaniyah, ibadah badan, yaitu semua ibadah yang kita lakukan dengan fisik kita. Contohnya apa? Sholat. Kita sholat, kita gunakan fisik kita untuk ibadah kepada Allah. Termasuk berpuasa. Puasa termasuk ibadah badan. Ada yang jenis kedua disebut dengan al-ibadah al-maliyah, ibadah dengan harta. Jadi kita beribadah tidak menggunakan badan, tidak menggunakan fisik, tapi ibadah ini dilakukan dengan apa? Mengeluarkan harta. Seperti apa? Zakat. Zakat tidak menggunakan fisik, hanya harta dikeluarkan. Sedekah itu dinamakan al-ibadah al-maliyah. Dan yang ketiga, para fuqaha menyebutkan al-ibadah al-badaniyah wal maliyah, ibadah dengan badan dan harta. Jadi memadukan dua ibadah tersebut. Apa itu? Ibadah haji. Ibadah haji kan pakai harta juga. Beli tiket, kemudian makanan selama dia di sana di tanah suci, keluarga yang wajib dia nafkahi, ya dia tinggalkan wajib dia nafkahi, dia tinggalkan uang untuk nafkahnya selama dia ibadah haji. Berarti memerlukan apa? Harta plus badannya. Karena nanti ketika melaksanakan ibadah haji, dia akan melaksanakan ibadah fisik. Ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di Arafah. Nah, ini 3 jenis ibadah yang ada di dalam syariat Islam. Walhamdulillah, kita di malam 10 hari akhir bulan suci Ramadan, tradisi yang ada di Ternate khususnya dan secara umum di Maluku Utara itu sangat memuliakan 10 malam terakhir, terutama tanggal 27 Ramadan. Kita kenal istilah malam ela-ela, disimbolkan dengan obor. Kalau tidak salah, ela-ela itu artinya obor atau cahaya, ya. Malam obor atau cahaya itu ada nilai-nilai filosofi. Dan kenapa dipilih tanggal 27 Ramadan? Dan apa sebenarnya hubungan antara malam ela-ela dengan Lailatul Qadar? Nah, ini perlu kita memahami bagaimana di Ternate khususnya dan Maluku Utara secara umum itu mengasimilasi antara nilai-nilai adat dengan nilai-nilai agama. Dan tradisi ini sudah lama. Walaupun di setiap daerah mungkin punya istilah yang berbeda, ya. Ada mungkin daerah yang lain namanya apa. Nah, tapi di Ternate yang kita kenal ela-ela, yang artinya obor atau cahaya. Dari penelitian dan beberapa buku yang pernah saya baca, malam ela-ela itu tujuannya untuk menyambut malam Lailatul Qadar atau memuliakan malam Lailatul Qadar. Tadi sudah disinggung bahwa dalam agama kita itu mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, syiar-syiar Allah itu takwa. Bagian dari takwa. Wa may yu'adzim
sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tanda dalam hatinya ada takwa. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah termasuk syiar di dalam agama Islam, simbol kemuliaan di dalam agama Islam. Sebab punya kaitannya dengan kitab suci kita, Al-Quran, yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar secara utuh, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dan disahihkan oleh Imam Al-Zahabi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya thumma nuzila mufassala bihasabil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan utuh dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar, sebagaimana ditafsirkan dengan surat Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Al-Imam Al-Biqai dalam kitab Nazmud Durar fi tanasubil ayati wa suwar, wa kadza Al-Imam Syekh Muhammad Amin Shinkiti dalam kitab Adwa'ul Bayan yang menafsirkan ayat dengan ayat. Mereka mengatakan bahwa tafsiran di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, jawabannya ada di surat Ad-Dukhan, yaitu kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, dan di malam itu juga diputuskan segala perkara yang penuh hikmah, sehingga dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam yang ditetapkan takdir padanya. Yamhullah wa yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Maka surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu diturunkannya bukan di malam Lailatul Qadar kalau kita memahami apa yang diterangkan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas, tapi itu terjadi sebagaimana ijtihadnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beberapa ulama yang diistilahkan dengan nuzulul Quran, turunnya dari langit ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah wahyu pertama yang kita biasa membaca dan mendengar, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaupun masalah ini bukan masalah qat'i, bukan kesepakatan bahwa wahyu pertama demikian, karena ada khilaf juga. Akan tetapi ucapan atau pendapat yang populer adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu bisa dilihat di kitab Zubdatul Itqan karya Abu Ya Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Malik ya. Ada beberapa pendapat wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu terjadinya bukan di malam Lailatul Qadar, tapi di saat diturunkan dari langit dunia ke bumi, yang disebutkan di surat Al-Anfal. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqa al-jam'an, yaitu ijtihadnya Syekh Abdul Qadir Jilani 17 Ramadan yang biasa dirayakan dengan istilah nuzulul Quran. Hubungannya dengan malam Ela-Ela di sini ada dua makna. Yang pertama, malam Ela-Ela itu menyimbolkan dengan obor, biasa selepas sholat tarawih di malam ke-27. Ini kenapa malam 27? Ternyata ada riwayat secara lugas salah satu sahabat bernama Sayyiduna Ubay bin Ka'ab di dalam Sahih Muslim itu mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Dan pendapat ini juga dikuatkan dengan pendapat Ibnu Abbas. Sayyiduna Ibnu Abbas mengatakan bahwa Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf.
Dan di surat Al-Qadar, kata Al-Qadar atau kata Lailatul Qadar diulang sebanyak tiga kali. Maka 3 kali 9 sama dengan 27. Sehingga dijadikan ini sebagai pendapat bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Karena Nabi sudah memberikan kisi-kisi, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan atau min syahri Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di hitungan ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nabi sengaja tidak menyebutkan tanggal persisnya agar umat ini tidak berpangku tangan hanya mengandalkan satu malam dalam ibadah. Makanya kita diajarkan membaca doa yang dimana doa itu semuanya dibaca bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Karena Sayyidah Aisyah kan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah wafat 279 Hijriah dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang lahir 215 Hijriah wafat 303 Hijriah. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ara'aita ya Rasulullah, ara'aita ay Lailatul Qadar. In alimtu ay Lailatul Qadar ya. Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ay Lailatul Qadar ma aqulu fiha." Wahai Rasulullah, seandainya saya mengetahui, bagaimana menurutmu seandainya saya mengetahui waktu Lailatul Qadar, saya tahu tuh kapan terjadinya Lailatul Qadar, doa apa yang saya baca? Kata Nabi, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah ini kan kita bacanya setiap malam. Karena cerdasnya ulama, padahal doa ini riwayatnya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, tapi para ulama mengajarkan kepada kita bacanya jangan hanya satu malam, tapi setiap malam sepanjang bulan suci Ramadan, dengan harapan kalau setiap hari kita baca, kapanpun malam Lailatul Qadar kita akan dapati doa itu sesuai dengan malam Lailatul Qadar. Makanya diajarkan, itu cerdasnya para ulama. Ya. Kecuali yang nggak sholat tarawih sama sholat maghrib, ya, otomatis kan nggak ikut baca. Ya, kalau hitung-hitungan sholat saja dia gak lakukan, apalagi baca doa itu. Tapi beruntung orang yang istiqomah sholat tarawih, secara tidak sadar dia ikut membaca. Karena selesai sholat tarawih dituntun oleh imam, dituntun oleh saudaranya yang muslim, sehingga dia ikut membaca. Nah, korelasi dengan malam ela-ela, karena simbol Al-Quran itu cahaya. Di malam itu diturunkan cahaya Al-Quran. Dalam Al-Quran sering Allah menyebutkan kitab suci kita Al-Quran dengan cahaya. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa nuril ladzi anzalna. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang telah kami turunkan. Cahaya yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Jadi karena momentum turunnya cahaya yaitu Al-Quran, maka kita dengan simbol cahaya di bumi juga menyambut cahaya yang akan turun. Dengan obor, ya, dengan cahaya, dan itu simbol harapan dan kegembiraan. Makanya ketika malam ela-ela suasananya gembira, senang, karena sebab di malam itu rahmat diturunkan, seluruh malaikat turun hingga waktu subuh terbitnya fajar. Ketika malaikat turun, maka aura kegembiraan, aura positif akan hadir. Maka kita juga merasakan kegembiraan. Jadi obor itu simbol kegembiraan, harapan, dan juga simbol cahaya untuk menjemput cahaya. Makna kedua, sebenarnya secara hakikat yang kita sambut juga adalah sang cahaya menerima cahaya dari yang maha cahaya. Yang maha cahaya Allah. Allah umpamakan Allahu nurus samawati wal ard. Tapi bukan Allah itu cahaya, tapi simbolik. Allah itu adalah yang memberikan cahaya di langit dan di bumi. Munawwir, munawwirus samawati wal ard. Kemudian Allah turunkan cahaya Al-Quran, dan yang menerima juga adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan Al-Quran, kitab yang nyata. Wa dzakara al-Imam At-Tabari al-murad bin nur
fahuwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan cahaya di ayat tersebut tidak lain, ia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya sangat baik kita ikut berbahagia dengan simbol-simbol obor sebagai simbol cahaya di malam ela-ela. Itu tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Malahan dia selaras dengan hukum syariat dan nilai-nilai filosofi. Jadi nilai-nilai filosofi di dalam ibadah kita itu sangat banyak. Hingga ulama ngarang kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh. Hikmah dan nilai filosofi di dalam ibadah, karya Al-Imam Syekh Al-Jarjawi Al-Hambali, ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar yang disebutkan khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun. Kita ibadah di malam itu seperti ibadah selama 84 tahun. Tapi hati-hati, bikin dosa juga sama. Bikin dosa di malam itu dosanya di 84 tahun. Karena merusak simbol kemuliaan Allah. Tuh. Ya bagiyal khair akbil, wa ya bagiyal syarr aksir. Wahai yang mencari kebaikan, sambut kebaikan di bulan suci Ramadan. Berlimpah Allah berikan kebaikan. Wahai yang mencari keburukan, hati-hati, tinggalkan keburukan. Karena bisa mendapatkan berlipat-lipat ganda dosa di bulan yang mulia ini, di bulan yang Allah Ta'ala agungkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kehormatan daripada bulan suci Ramadan. Allahumma sallimni, ya, dalam doa Al-Hafidz Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, kurang lebih maknanya, ya Allah selamatkanlah saya dari bulan suci Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kejahatan saya. Ya Allah selamatkan saya dari bulan suci Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kejahatan saya. Di bulan suci kita melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kita sudah merusak Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita istiqomah. Ya. Cukup mungkin itu yang saya sampaikan. Tadi sudah lebih dari cukup, ya. 4 penceramah ternyata luar biasa, ya. Itu yang saya ngajar puluhan tahun, kesimpulan itu tadi semua. 4 ceramah tadi itu, ya. Yang puluhan tahun kembali ke situ. Yang Ustaz Abdul Rahman ngajar dakwah puluhan tahun, balik ke tadi semua. Itu seperti Jawamiul Kalim, ya. Ya. Ringkasan dari semua ceramah, ya. Kayaknya kita udah pensiun ceramah dulu, yang sudah ada pengganti yang melanjutkan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.